Program Mas Lutfi dengan Gus Yassin sangat baik. Saya hanya menambahkan saja bahwa bencana alam ini ada yang disebabkan oleh human. Dan itu bisa kita mitigasi dengan cara beberapa kebijakan. Misalnya turunnya permukaan tanah karena penggunaan air tanah yang berlebihan. Dan itu bisa saja terjadi misalnya di Kecamatan Sayung, Demak, di Kendal, di mana permukaan tanah ini tiap tahun turunnya bisa sampai dengan 10-12 cm. Dan ini merupakan salah satu akibat dari penggunaan air tanah yang berlebihan. Mitigasinya, kita berlakukan kebijakan-kebijakan yang mengenakan pajak lebih tinggi, misalnya, khususnya untuk penggunaan air tanah. Sedemikian rupa sehingga yang digunakan lebih ke air permukaan. Jadi bukan air tanahnya. Nah, kemudian juga misalnya banjir yang disebabkan oleh gundulnya hutan, dan ini juga bisa kita berikan insentif kebalikannya. Insentif bagi usaha-usaha atau perusahaan-perusahaan yang kemudian bisa menunjukkan bahwa mereka bisa menghijaukan kembali sektornya atau propertinya maupun usaha di sekitarnya. Sedemikian rupa sehingga kita meringankan, memberikan insentif kepada mereka, tetapi juga usaha untuk memitigasi itu dilakukan oleh swasta. Dan karena mereka yang punya kepentingan, saya meyakini ini akan lebih efektif. Karena biasanya usaha-usaha itu ingin berusaha dalam jangka yang cukup panjang. Baik. Giliran Cagup nomor urut 1 sudah, sekarang saya berikan kesempatan kepada Cagup nomor urut 2 memberikan respon atas tanggapan dari Cagup nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih Mas Andika. Mungkin ini akan saya menambahkan bahwa yang paling utama terkait dengan penurunan air tanah, kita harus lakukan penegakan perda sehingga tidak ada lagi dalam pengambilan air tanah semena-mena. Perda itu diatur dan dilaksanakan evaluasi pengambilan air tanah adalah 1 tahun sekali. Manakala saya dengan Gus Yassin nanti menjadi gubernur, perda itu akan kaya revisi untuk 3 bulan sekali kita lakukan evaluasi pengambilan air tanah untuk tidak dilakukan semena-mena. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa solusinya? Kita harus menggunakan desalinasi. Dengan apa? Untuk merubah air tawar menjadi air, air asin menjadi air tawar. Yang sudah dilaksanakan oleh Undip, yang sekarang dipraktekkan di Sayung. Jadi air asin kita rubah menjadi air tawar. Sehingga pengambilan air yang semena-mena, yang tidak melayani aturan, yang melanggar aturan sebagai perda, bahwa dimitigasi dengan adanya pengambilan atau alat yang sudah dicontohkan oleh Undip. Oleh karena itu, saya nanti akan berjanji bahwa untuk selanjutnya koordinasi dengan BUMD kita, dengan BUMD kita untuk melaksanakan kegiatan dengan adanya penggunaan air tanah itu sendiri. Demikian selesai. Masih ada waktu? Ada tambahan? Atau cukup? Oke, kita hentikan waktunya dan kita beri apresiasi untuk kedua pasangan calon untuk sesi kali ini. Baiklah Bapak dan Ibu, masing-masing pasangan calon 1 dan 2 telah menjawab pertanyaan dari panelis dan ditanggapi oleh paslon lain.